Selamat datang di channel Bicara Saja. Bayu baru saja mendarat dari Jakarta. Tugasnya berat, menyusun liputan serial dokumenter tentang Blok Ambalat yang sedang kembali hangat dibicarakan. Malaysia dikabarkan memperbarui dokumen diplomatik ke PBB, menyisipkan klaim pada wilayah perairan Laut Sulawesi yang selama ini diklaim Indonesia. Bayu mengangkat peta berumur puluhan tahun. Ini bukan peta biasa. Tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta nasional yang menyertakan wilayah Blok ND6 dan ND7, kawasan yang secara teknis masuk ke dalam perairan Indonesia. Peta itu tidak pernah diakui oleh Indonesia, tapi terus digunakan Malaysia sebagai rujukan klaim. Saya ada di sana tahun 2005, Mas Bayu. Ketika kapal mereka masuk ke perairan kita. Padahal posisi Karang Unarang itu jelas-jelas dalam zona D kita. Tapi mereka pakai dasar peta 1979. Itu peta sepihak, nggak pernah dirundingkan secara internasional. Peta itu mencantumkan batas maritim berdasarkan interpretasi sepihak Malaysia, tanpa merujuk pada hukum internasional saat itu. Dalam peta tersebut, Malaysia memasukkan sebagian besar Laut Sulawesi sebagai wilayahnya. Termasuk Blok ND6 dan ND7 yang tumpang tindih dengan Blok Ambalat Indonesia. Peta tersebut tidak hanya menabrak batas laut yang disepakati tahun 1969 dan 1970, tetapi juga bertentangan dengan UNCLOS 1982. Bayu menatap laut dari dek kapal patroli. Kalau begini terus, bisa-bisa kita kehilangan laut sendiri seperti Sipa dan Ligitan, pikirnya. Wawancara, Zahra Mulyani, dosen hukum internasional UI. UNCLOS jelas mengatakan, negara punya hak atas landas kontinen dan D hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya. Nah, Indonesia punya Karang Unarang sebagai titik pangkal. Itu dasar kuat secara hukum internasional untuk mengklaim Blok Ambalat. Peta Malaysia 1979 itu hanya dianggap sah oleh Malaysia sendiri. Bayu menggali dokumen tua. Perjanjian batas laut tahun 1969 dan 1970 hanya menyelesaikan sebagian kecil perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. Sisanya dibiarkan, status quo. Tapi pada 1979, Malaysia menerbitkan peta resmi nasional yang memperluas batas wilayah laut mereka secara sepihak. Indonesia langsung menolak. Namun sejak itu, peta itu menjadi landasan internal Malaysia dalam menyusun kebijakan energi, patroli, bahkan perizinan eksplorasi minyak. Kolonel Heru menunjukkan sebuah dokumen. Ini bukti mereka pernah mengirim kapal eksplorasi ke wilayah kita. Padahal Indonesia sudah punya hak kontrak dengan Eni dan Unocal dulu. Ini bukan sekadar tumpang tindih. Ini pelanggaran wilayah. Bayu memandang ke laut. Ia membayangkan batas-batas tak terlihat, tapi dipertaruhkan oleh kapal-kapal, hukum, dan diplomasi. Malaysia menyampaikan peta itu ke PBB pada 1980. Tapi tak pernah ada proses arbitrase untuk menyepakatinya dengan Indonesia. Bayu menyimpulkan bahwa, peta ini bukan sekadar gambar di atas kertas. Ia adalah senjata diam-diam. Digunakan untuk membentuk opini internasional, memetakan kekuasaan, dan mengklaim kekayaan laut yang belum tentu milik mereka. Bayu mengontak Asmi Karim, peneliti asal Sabah, yang diam-diam menyuarakan kritik atas kebijakan negaranya. Malaysia menggunakan pendekatan efektivitas? Artinya, siapa yang lebih aktif, dia yang dianggap berdaulat. Setelah menang di Sipa dan Ligitan dengan argumen itu, kini pendekatan sama digunakan ke laut. Tapi laut berbeda, tak semudah itu. Bayu terdiam. Ia sadar, jika Indonesia pasif, dunia bisa menganggap Malaysia lebih efektif. Malam hari di Tarakan. Bayu duduk menulis naskahnya, sementara layar laptopnya memperlihatkan citra satelit kawasan Blok Ambalat. Peta bukan hanya soal koordinat, tapi soal siapa yang berani menjaga. Peta bisa jadi alat perang, tapi juga bisa jadi alat diplomasi. Dan aku di sini untuk mencatat semua itu, sebelum laut kita berubah jadi milik orang lain. Bayu memulai hari dengan menelusuri catatan eksplorasi minyak dan gas bumi di kawasan Blok Ambalat. Ia menemui Pak Rauf, mantan pegawai Pertamina Hulu Energi, yang dulu terlibat dalam pemetaan wilayah kerja migas di perairan timur laut Kalimantan. Pak Rauf, waktu saya masih aktif, kami sudah tahu Ambalat ini potensi besar. Waktu itu masih dikelola sama Unocal, terus diambil alih Eni, dan Pertamina juga mau ikut. Tapi begitu Malaysia masukin kapal survei ke area itu, langsung ribut. Padahal itu wilayah kita. Bayu menatap layar laptopnya di penginapan. Ia menelusuri data dari SKK Migas dan laporan Lembaga Energi Internasional.
Fakta-fakta yang ia temukan membuatnya terdiam. Cadangan migas Ambalat. Oh, hingga 1 miliar barel minyak. Oh, sekitar 40 triliun kaki kubik gas alam. Oh, potensi produksi harian bisa mencapai 40.000 barel per hari selama 30 tahun. Lokasinya berbatasan langsung dengan perairan Sabah Tenggara, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Ditaksir bisa menghasilkan lebih dari 300 triliun rupiah per dekade jika dikelola secara penuh. Bayu terbang ke Jakarta untuk menemui seorang pejabat muda di Kementerian Energi, Maya Prameswari, yang baru saja pulang dari koordinasi bersama Pertamina dan SKK Migas soal rencana DES Study bersama dengan Malaysia. Maya Prameswari. Ini memang kawasan sensitif, Mas Bayu. Tapi dari sisi ekonomi, terlalu besar untuk diabaikan. Makanya kenapa pemerintah mau mengajak joint development dulu sambil nunggu penyelesaian kedaulatan. Karena proses hukum bisa makan waktu 20 tahun lebih. Tapi tetap, pengelolaan bersama bukan berarti kita mengakui klaim mereka. Bayu mengangkat 2 nama, Pertamina dan Petronas. 2 raksasa energi negara yang kini digadang-gadang akan duduk satu meja dalam kerja sama eksplorasi. Tapi sejarah menunjukkan keduanya pernah berada dalam posisi konflik. Tahun 2005, Malaysia mengeluarkan kontrak migas untuk Petronas di wilayah ND6 dan ND7. Padahal, di wilayah yang sama, Indonesia sudah lebih dulu memberikan kontrak ke Unocal, AS, dan Eni, Italia. Ini memicu ketegangan diplomatik hingga nyaris konfrontasi militer di perairan Ambalat. Zahra Mulyani, dosen UI. Mereka tahu daerah itu kaya. Mereka tahu kita tahu. Tapi mereka juga tahu, kita kadang lambat mengeksekusi. Jadi mereka ambil kesempatan. Ini bukan cuma soal peta, Mas Bayu. Ini soal investasi dan siapa yang lebih dulu eksplorasi. Bayu kembali ke laut, kali ini bersama tim TNI AL dalam kunjungan jurnalistik ke Karang Unarang. Sebuah struktur karang kecil di tengah laut, tapi sangat penting secara geopolitik. Disinilah titik dasar di Indonesia untuk mengklaim Ambalat dimulai. Dari kejauhan, terlihat menara suar Indonesia berdiri gagah di atas karang. Bendera merah putih berkibar, dijaga 2 personel TNI AL. Bayu, catatan lapangan. Ini bukan sekadar tumpukan batu karang. Ini penanda harga diri. Disinilah kita mengukur hak. Disinilah garis-garis tak kasat mata itu bermula. Di sisi lain, Malaysia juga tidak tinggal diam. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka pernah mengirimkan kapal survei seismik untuk mengambil data bawah laut di ND6 dan ND7. Bayu mengumpulkan informasi bahwa survei dilakukan tanpa notifikasi ke Indonesia. Data geologi digunakan untuk mendukung klaim cadangan minyak Malaysia. Data tersebut dijadikan dasar pemberian konsesi ke Petronas. Pak Rauf, eks-Pertamina. Itu pelanggaran wilayah. Tapi karena tidak ada kontak militer langsung, kadang kita abaikan. Padahal data itu bernilai miliaran. Bayu mulai merasakan dilema besar dalam isu ini. Di satu sisi, kerja sama eksplorasi terlihat bijak secara ekonomi. Tapi di sisi lain, jika tidak hati-hati, kerja sama ini bisa dianggap sebagai pengakuan diam-diam atas klaim Malaysia. Ia membaca draft kerjasama yang tengah digodok. Studi bersama atau DES Study oleh Pertamina dan Petronas. Tidak melibatkan aktivitas pengeboran atau pemasangan rig. Hanya berbagi data eksplorasi awal. Tapi, sejarah menunjukkan bahwa setiap langkah awal bisa jadi preseden hukum di masa depan. Bayu duduk di depan layar laptop. Ia menuliskan kesimpulan narasi keduanya. Ambalat bukan sekadar laut. Ia adalah ladang emas yang mengapung. Kita tahu itu. Malaysia tahu itu. Dunia tahu itu. Tapi siapa yang akhirnya mendapatkannya, bukan ditentukan oleh siapa yang punya hak, tapi oleh siapa yang paling berani menjaga. Bayu berdiri di buritan kapal TNI AL yang sedang berpatroli. Ombak mulai menggulung perlahan. Langit menguning. Seorang prajurit menunjukkan titik di layar radar. Prajurit, itu titik koordinat ND7, Mas Bayu. Dulu kapal Malaysia pernah masuk dari arah itu. TNI langsung adang. Bayu, voiceover. Sejarah bukan hanya ada di buku. Ia bisa kembali terjadi di depan mata. Hari ini laut ini tenang. Tapi 2 dekade lalu, hampir terbakar. Bayu kembali ke Tarakan, mengunjungi Kolonel, Purnawirawan, Heru Santosa, yang saat itu menjabat dan Lantamal 13. Mereka duduk di beranda rumah dinas militer yang kini sudah dijadikan rumah pensiun. Heru Santosa. April 2005, kami terima laporan radar. Kapal Malaysia KD Rencong masuk wilayah Ambalat. Mereka dikawal kapal patroli bersenjata. Kami langsung kirim KRI Tedong Naga dan KRI Hasanuddin. Situasi tegang.
Jarak antara kapal kami dan mereka hanya 100 meter. Semua senjata aktif, peluru sudah dilaras. Bayu mencatat cepat. Ia tahu, momen ini nyaris menjadi sejarah kelam antara dua negara serumpun. 1. KD Rencong versus KRI Tedong Naga, 2005. Malaysia mengirim kapal perang ke wilayah ND6. KRI Tedong Naga mengadang. Kontak radio menegangkan. Malaysia mengklaim sedang mengawal kapal survei minyak. TNI AL siap menembak jika ada pelanggaran lebih dalam. 2. Insiden KRI Untung Suropati dan KD Sri Perlis, 2009. Kapal Malaysia kembali memasuki zona Ambalat. KRI Untung Suropati mengusir paksa. Terjadi lock-on radar, artinya kedua kapal mengarahkan sistem senjata aktif. Bayu, voiceover. Bayangkan, dua kapal perang, dua negara bertetangga, di tengah laut yang tak berpagar. Satu tembakan saja bisa berubah jadi perang skala penuh. Bayu mewawancarai Zahra Mulyani via telepon dari Jakarta. Ia menguraikan, Zahra, Malaysia memanfaatkan celah diplomasi kita yang lambat. Saat mereka kirim kapal, mereka juga kirim surat diplomatik. Tapi ketika kita belum menjawab, mereka sudah jalan duluan. Itu strategi tekanan lapangan. Kalau kita mundur, mereka anggap itu sinyal bahwa wilayah itu bisa diperdebatkan. Setelah serangkaian insiden itu, Indonesia mengirim lebih banyak KRI dan membentuk patroli intensif Ambalat. Mendirikan mercusuar Karang Unarang sebagai simbol kehadiran permanen. Mengeluarkan nota diplomatik keras ke Malaysia. Mengadakan latihan militer bersama TNI AL Angkatan Udara di sekitar Kalimantan. Kolonel Heru, kami dikirim dengan satu instruksi, jangan mundur. Tapi jangan tembak duluan. Itu yang paling sulit, Mas Bayu. Menahan emosi prajurit saat musuh tinggal 100 meter. Bayu mengunjungi Menara Suar Karang Unarang, simbol fisik bahwa Indonesia hadir di Ambalat. Di sini, prajurit TNI AL berjaga bergantian setiap minggu. Tidak ada jaringan telepon. Tak ada sinyal internet. Tapi bendera merah putih berkibar. Prajurit penjaga, kami bukan hanya jaga laut. Kami jaga harga diri bangsa. Setelah insiden-insiden itu, Malaysia mulai mengurangi intensitas militer dan beralih ke taktik diplomatik serta ekonomi. Mengundang investor Petronas untuk eksplorasi zona abu-abu. Mengajukan kerja sama energi regional lewat ASEAN. Menghindari kontak langsung dengan TNI AL. Bayu menyimpulkan, Malaysia tahu mereka tak bisa menang di laut, tapi bisa menang di meja perundingan jika Indonesia lengah. Tahun 2005-2009, media nasional ramai memberitakan ketegangan Ambalat. Sentimen anti-Malaysia sempat meningkat. Di media sosial, tagar seperti Ambalat milik Indonesia dan Ganyang Malaysia sempat trending. Yunita, editor Suara Nusantara. Waktu itu kita dapat 2 juta pembaca hanya dari satu artikel tentang KRI mengadang kapal Malaysia. Publik terbakar semangat nasionalismenya. Salah satu yang tak banyak diketahui publik, tahun 2009, Indonesia dan Malaysia sepakat menurunkan tensi melalui forum bilateral tertutup. Hasilnya, kedua negara sepakat tidak saling mengirim kapal militer tanpa pemberitahuan. Mulai dibahas kemungkinan pengelolaan bersama, tapi belum disepakati. Indonesia menegaskan tidak mengakui peta Malaysia 1979. Kembali ke Tarakan, Bayu duduk di pinggir dermaga militer. Ia menatap laut yang tampak damai. Tapi di benaknya, ia tahu damai ini rapuh. Bayu, voiceover. Tak semua konflik dimulai dari tembakan. Beberapa hanya dari selembar peta dan langkah kaki di wilayah yang bukan milikmu. Di Ambalat, kita pernah nyaris perang. Tapi kita juga belajar, berani tak berarti membalas, kadang cukup dengan tak mundur. Matahari belum sepenuhnya muncul. Bayu berdiri di dek, mengenakan rompi pelampung. Laut tampak tenang, nyaris tak bergelombang. Di kejauhan, sebuah menara kecil menjulang dari tengah laut, Karang Unarang. Seorang perwira TNI AL mendekat. Perwira, itu Karang Unarang, Mas Bayu. Di peta, titiknya nyaris tak kelihatan. Tapi nilainya lebih besar dari pulau. Bayu, voiceover. Dari sebuah batu karang, harga diri bangsa dijaga. Dari menara sunyi di tengah laut, kedaulatan disiarkan. Bayu mengulas dari laporan Bako Surtanal dan peta milik Kementerian Kelautan. Karang Unarang adalah gugusan karang dangkal yang muncul ke permukaan saat air surut. Terletak di perairan Laut Sulawesi, sekitar 12 mil laut dari garis pantai Pulau Sebatik. Secara geografis masuk zona ekonomi eksklusif, di Indonesia, dan menjadi acuan batas Ambalat. Namun Malaysia mengklaim area tersebut sebagai bagian dari Continental Shelf-nya,
berdasarkan peta kontroversial 1979 yang tidak diakui dunia internasional. Bayu bertemu dengan Letkol Marinir, Purnawirawan, Beni Suroyo, Komandan Misi Pembangunan Mercusuar Karang Unarang tahun 2005. Letkol Beni, kami mendarat dengan kapal kecil. Ombak besar, tidak ada daratan keras. Tapi perintah jelas, bangun menara setinggi-tingginya. TNI membangun menara baja setinggi 20 meter. Operasi memakan waktu 14 hari. Alat berat diturunkan dari kapal logistik dengan kren. Logistik dan bahan bangunan dikirim bertahap via laut. Letkol Beni, tegas. Menara itu bukan soal lampu. Itu pesan, Indonesia hadir di sini. Setelah mendapat izin, Bayu ikut naik ke mercusuar bersama prajurit jaga. Tangganya sempit, terbuat dari besi yang mulai berkarat. Di atas, bendera merah putih berkibar. Prajurit, setiap malam kami jaga bergiliran. Tak ada sinyal, tak ada hiburan. Tapi setiap tiupan angin, kami dengar suara negeri. Bayu merekam video untuk dokumentasi. Di kejauhan, kapal nelayan Malaysia terlihat. Namun tak satu pun berani mendekat ke radius 5 mil dari Karang Unarang. Zahra Mulyani, pakar hukum laut internasional, menjelaskan via video call dari Jakarta. Menurut UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, keberadaan titik daratan permanen bisa dijadikan acuan dalam menentukan batas D. Karang Unarang bukan hanya karang tenggelam, tapi muncul saat surut. Dengan membangun struktur permanen, mercusuar, Indonesia memberi bukti kehadiran nyata. Jika dibiarkan kosong, Malaysia bisa mengklaim tidak ada aktivitas Indonesia di sana. Zahra, itu sebabnya banyak negara berlomba menancapkan sesuatu di tengah laut, mercusuar, pos jaga, bahkan rumah palsu. Ketika Indonesia membangun menara Karang Unarang, Malaysia mengirim nota protes ke Jakarta. Menyebut menara itu melanggar wilayah mereka. Media Malaysia menulis dengan nada keras, Indonesia mendirikan struktur ilegal di laut kami. Namun Indonesia tetap teguh. Jubir Kemlu RI, 2005 sedih. Kami mendirikan di wilayah kami sendiri. Malaysia yang harus menjelaskan mengapa kapal mereka mondar-mandir di sana. Pasca pembangunan mercusuar, TNI membuat jadwal jaga berlapis di sekitar Karang Unarang. Menempatkan kapal patroli setiap minggu. Melengkapi pos menara dengan logistik survival dan radio satelit. Bayu, voiceover. Ini bukan hanya soal peta. Ini soal keberanian menjaga tiap jengkal tanah, meski yang dijaga bukan tanah, tapi batu yang tenggelam saat pasang. Bayu mendapat cerita dari prajurit jaga. Beberapa tahun lalu, sebuah kapal survei Malaysia mencoba mendekat malam hari. Kapal itu menyamar sebagai nelayan. Tapi radar TNI mengenalinya sebagai kapal survei seismik milik Petronas. KRI Sutanto langsung mengadang dan memaksa keluar dari zona. Prajurit, kami siaga penuh. Karena kalau sampai mereka bisa ukur titik dasar laut di sini, habis kita. Itu data mahal. Di media sosial, netizen membuat tagar jaga Unarang dan Karang kita. Bahkan muncul merchandise bertuliskan, "Saya cinta Karang Unarang." Di sekolah-sekolah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik, Karang Unarang diajarkan sebagai perjuangan diam-diam untuk mempertahankan kedaulatan. Saat menjabat Menhan, Prabowo sempat mengunjungi Tarakan dan berbicara tentang Karang Unarang. Prabowo, kalau kita mundur dari satu batu, besok mereka ambil pulau. Lusa mereka datang ke darat. Pemerintah menambah anggaran penguatan pos laut. TNI AL mendapatkan kapal patroli baru hasil kerja sama industri pertahanan. Intelijen diperkuat untuk mendeteksi aktivitas asing di zona abu-abu. Bayu menutup jurnal harian hari itu. Dari Karang Unarang, aku belajar bahwa kedaulatan tak selalu bersenjata. Kadang ia berupa menara tua, prajurit sunyi, dan suara angin yang membawa bendera berkibar di laut yang luas. Bayu memasuki ruang referensi yang sunyi. Di tangannya ada lembaran fotokopi tua bertuliskan, Peta Continental Shelf Malaysia 1979. Ia menatap garis-garis aneh yang menjorok jauh ke arah perairan Indonesia. Bayu, dari selembar peta yang tidak diakui dunia, Malaysia membangun narasi kedaulatan. Dan Indonesia, selama bertahun-tahun, hanya bisa menangkis dengan dokumen sejarah. Dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia tahun 1979 tanpa konsultasi ke negara tetangga. Menyatakan batas landas kontinen, Continental Shelf, mereka menjangkau hingga perairan Laut Natuna, Ambalat, bahkan mendekati Karang Unarang. Termasuk wilayah-wilayah yang secara historis dan geografis milik Indonesia. Peta ini tidak diakui oleh dunia internasional, termasuk oleh IPBB, Indonesia, Vietnam, Filipina,
Thailand. Bayu mewawancarai Hadi Reksodiputro, mantan delegasi RI di PBB tahun 1980-an. Pak Hadi, kami waktu itu kaget. Malaysia bawa peta itu dalam pertemuan informal di New York. Mereka tunjuk, tapi tak bisa jelaskan dasar hukumnya. Peta itu tak berdasarkan perjanjian bilateral. Hanya berdasar interpretasi sepihak Malaysia tentang hukum laut. Pak Hadi, tapi begini cara negara menyerang. Bukan dengan senjata, tapi dengan garis di atas kertas. 1. Pendidikan. Anak-anak sekolah Malaysia diajarkan bahwa Laut Natuna dan Ambalat milik mereka. Buku pelajaran mencantumkan peta 1979 tanpa catatan bahwa itu kontroversial. 2. Peta resmi. Digunakan oleh Petronas untuk mendasarkan konsesi eksplorasi migas di perairan sengketa. Dipakai untuk menerbitkan izin kapal riset laut dan nelayan Malaysia. 3. Diplomasi sunyi. Malaysia mengirim peta itu ke berbagai forum internasional sebagai referensi internal. Bayu, catatan jurnal. Ini bukan cuma kertas. Ini alat legitimasi. Diam-diam mereka paku kebenaran versi mereka ke kepala generasi baru. Bayu mendapat akses ke dokumen UN Doalos, Divisi Hukum Laut PBB. Malaysia tidak pernah mendaftarkan peta 1979 secara resmi ke PBB. PBB mencatat bahwa setiap klaim batas laut harus berdasarkan hukum laut internasional, UNCLOS 1982. Didaftarkan secara formal dan melalui proses bilateral jika bersengketa. Zahra Mulyani, pakar hukum laut. Malaysia tahu itu. Tapi mereka main game panjang. Kalau dibiarkan, mereka menang hanya karena kita diam. Pada 2005, Petronas Malaysia memberikan konsesi pengeboran kepada Shell di Blok Ambalat. Indonesia marah besar, karena Ambalat merupakan bagian dari landas kontinen Indonesia berdasarkan UNCLOS. Presiden SBY memerintahkan pengerahan kapal perang ke wilayah itu. TNI AL versus Royal Malaysian Navy terjadi beberapa kali. Insiden saling adu kapal. Kapal Malaysia beberapa kali masuk di Indonesia. Bayu, voiceover. Jika bukan karena sikap tegas saat itu, mungkin hari ini Ambalat tinggal cerita. Meski tak ada peluru yang ditembakkan, perang kertas ini terus berlanjut hingga hari ini. Malaysia tetap menggunakan peta itu untuk membenarkan patroli mereka. Nelayan Indonesia yang masuk wilayah DRI kadang ditangkap oleh Malaysia karena menganggap mereka melanggar wilayah Malaysia versi 1979. Dalam pertemuan dengan Panglima TNI tahun 2023, Menhan Prabowo menegaskan. Prabowo, dengan nada keras. Kita punya sejarah, punya hukum, dan punya nyali. Jangan sampai kita kalah oleh peta palsu. Langkah-langkah konkret. Indonesia membuat peta digital versi D resmi UNCLOS dan menyebarkannya ke sekolah-sekolah dan kampus. Diplomasi aktif dilakukan di PBB, ASEAN, dan Forum Maritim. Akademisi dan militer bersinergi untuk memperkuat narasi kedaulatan Indonesia. Bayu menutup harinya dengan membuka dua peta di layar laptopnya. Peta 1979 Malaysia. Peta resmi UNCLOS dan D Indonesia. Perbedaan mencolok terlihat, wilayah yang menurut Indonesia adalah D, oleh Malaysia diwarnai sebagai milik mereka. Bayu. Dari garis-garis fiktif, lahirlah konflik nyata. Tapi selama kita percaya pada kebenaran, dan berani bersuara, kertas tak bisa menenggelamkan negeri. Bayu duduk di beranda rumah nelayan tua bernama Pak Wahab, menghadap Laut Sulawesi. Matahari hampir tenggelam, tapi suaranya belum padam. Pak Wahab, anak saya itu, B. Ditangkap waktu mancing di laut kampung sendiri. Sampai sekarang belum pulang. Dibilang melanggar laut Malaysia, padahal jangkar belum lepas dari perairan kita. Konflik batas laut bukan cuma jadi urusan negara. Tapi menimpa rakyat kecil, para nelayan tradisional Indonesia. Fakta, sejak tahun 2000-an, lebih dari 400 nelayan Indonesia pernah ditangkap Malaysia, sebagian besar dari Natuna, Sebatik, Anambas, Pulau Laut. Modus Malaysia. 1. Mengklaim wilayah D berdasarkan peta 1979. 2. Menganggap kapal nelayan Indonesia yang melintasi batas versi mereka sebagai pelanggar. 3. Langsung tangkap dan proses hukum di Mahkamah Malaysia. Bayu mewawancarai Jeffrey Salim, nelayan asal Natuna yang pernah ditahan di Tawau, Sabah. Jeffrey, kami mancing cuma 8 mil dari pantai. Tiba-tiba kapal besar datang, bendera Malaysia, teriak-teriak pakai speaker. Kami suruh matikan mesin, lalu diborgol. Jeffrey dan 4 temannya dibawa ke pelabuhan Tawau, diinterogasi tanpa pengacara.
ditahan di pusat tahanan imigresen Tawau selama 6 bulan, tanpa bisa komunikasi dengan keluarga. Baru dipulangkan setelah KRI Indonesia menjemput dalam pertukaran diplomatik. Bayu mendapat akses ke arsip Mahkamah Rendah Tawau. Temuannya, banyak nelayan Indonesia dijatuhi denda Rm3.000, Rm6.000, atau kurungan. Dalam beberapa kasus, mereka mengaku bersalah karena tak paham hukum dan tak didampingi pengacara. Bayu, catatan jurnal. Laut yang membesarkan mereka, kini jadi jeruji. Karena peta sepihak Malaysia, nelayan kita diperlakukan seperti penyusup. Masalah besar. Malaysia punya lebih banyak kapal patroli kecil cepat di kawasan perbatasan. Indonesia masih kekurangan armada pengawas laut, khususnya di zona seperti O Laut Ambalat, O Laut Natuna Utara, O sebelah timur Karang Unarang. Akibatnya, nelayan Indonesia sering dipantau dan dikejar terlebih dahulu. Sementara aparat Indonesia tak selalu bisa memberi perlindungan cepat. Bayu bertemu Gofar, nelayan muda dari Anambas. Gofar, waktu ditangkap, kami disuruh jongkok, tangan di belakang kepala. Ada yang ditendang. Habis itu difoto kayak maling. Mereka bilang kami maling ikan. Menurut Gofar, mereka sempat ditahan di ruang sempit, tidur di lantai, makan sekali sehari. Beberapa temannya trauma dan tak mau melaut lagi. Bayu menghadiri konferensi pers Menhan Prabowo dan Menlu Retno Marsudi. Prabowo, nelayan kita beroperasi di laut kita. Kalau ada yang tangkap mereka seenaknya, itu pelanggaran kedaulatan. Langkah konkret yang diambil. KRI dikerahkan rutin ke titik-titik rawan. TNI AL melakukan patroli gabungan dengan Bakamla. Kemenlu menyiapkan advokat dan bantuan hukum untuk nelayan yang ditahan. Bayu mendapat bocoran rencana rahasia TNI AL, Operasi Benteng Laut Selatan, untuk memperkuat garis pantai dari Sebatik hingga Natuna. Kapal-kapal cepat akan ditempatkan di 8 titik strategis. Komando laut diperkuat dengan radar dan drone pantai. Didirikan pusat krisis nelayan di Pulau Sebatik dan Anambas. Bayu menulis laporan investigasi berjudul, "Di Penjara di Laut Sendiri, Ironi Nelayan Indonesia." Viral di media sosial, diangkat oleh stasiun TV nasional. Dibahas dalam rapat Komisi I DPR. Beberapa minggu kemudian, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi perlindungan nelayan perbatasan dan revisi MOU kelautan dengan Malaysia. Pak Wahab menatap lautan yang mulai gelap, lalu berbalik pada Bayu. Pak Wahab, terima kasih, Nak. Mungkin anak saya belum pulang. Tapi sekarang, suara kami sampai ke Jakarta. Bayu, di tengah ombak dan kabut politik, suara rakyat kecil tak boleh karam. Karena laut bukan hanya perbatasan, tapi sumber hidup bangsa. Langit masih gelap ketika Bayu menerima pesan dari narasumbernya, Letda Dimas, seorang perwira intelijen TNI AL. Bayu, Ambalat sedang panas. Satu drone Malaysia melintas terlalu dekat. Langit jadi sunyi, tapi radar kami teriak. Tak lama kemudian, Bayu naik ke kapal cepat milik TNI menuju perairan Ambalat. Laut terlihat tenang, tapi ada aura tegang yang menyelimuti armada. Hari Senin, pukul 3.42 WIB, radar milik kapal Republik Indonesia, KRI, mendeteksi sebuah Unmanned Aerial Vehicle, UAV, asing bergerak di atas perairan Ambalat, sekitar 12 mil laut dari garis batas Indonesia. Kode, objek udara tak teridentifikasi. Tipe dugaan, drone militer buatan AS Scan Eagle atau Hermes 450. Letda Dimas. Bayu, drone itu bukan mainan. Ini bukan pesawat nelayan atau drone sipil. Kami yakin itu kiriman militer. Dan Ambalat bukan tempat main petak umpet. Ambalat, sebuah blok kaya minyak dan gas, terletak di Laut Sulawesi, antara Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Sudah sejak 2002, Malaysia berusaha mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah kontinental mereka. Namun realitanya, Ambalat masuk zona ekonomi eksklusif, Z, Indonesia. Pernah terjadi konflik sengit pada 2005, ketika kapal perang kedua negara saling berhadapan di perairan ini. Prabowo saat itu, 2005, bahkan menyebut, siapapun yang sentuh Ambalat, harus siap berhadapan dengan kekuatan kita. Bukan hanya diplomasi, tapi juga martabat. Begitu radar mengunci drone itu, KRI Bung Tomo, 357 dan KRI Franz Kaisiepo, 368 langsung bergerak cepat. Skema intersepsi. 1. Penguncian sinyal pada objek lewat radar dan sonar. 2. Pengiriman sinyal peringatan radio pada frekuensi internasional. 3. Pengerahan 2 unit jet tempur Sukhoi Su-30 dari Tarakan sebagai dukungan udara. Peringatan TNI, You are entering Indonesian Sovereign Airspace.
CAC activity and return immediately. You are being tracked. Namun, drone tersebut tidak merespons, lalu berputar arah dan kembali ke utara, diduga menuju pangkalan udara Labuan di Sabah. Dalam jumpa pers darurat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan suara tenang namun tegas berkata, "Negara tetangga sedang menguji keberanian kita. Tapi Indonesia tidak akan gentar, tidak akan mundur, dan tidak akan terganggu dalam mempertahankan haknya." Langkah-langkah langsung diambil. Penambahan armada pengawas udara di Kalimantan Utara. Pembangunan pos radar militer permanen di Pulau Maratua dan Pulau Sebatik. Kesiapsiagaan Satuan Reaksi Cepat Khusus Laut yang bisa bergerak dalam waktu 15 menit. Bayu menelusuri jejak elektronik drone yang diduga milik Malaysia. Ia bekerja sama dengan pakar keamanan siber militer, Nadia Prameswari, dari Universitas Pertahanan. Nadia, dari sinyal komunikasi satelit dan pola terbangnya, ini drone yang dioperasikan dari darat. Bukan hanya pemetaan laut, tapi bisa untuk intelijen militer. Dan bukan pertama kalinya drone mereka menyeberang. Bayu menemukan bahwa drone sejenis pernah digunakan dalam operasi pemantauan oleh Angkatan Udara di Raja Malaysia di Laut Cina Selatan. Beberapa dari mereka dibeli lewat kontrak kerjasama dengan Amerika dan Israel. Melalui sumber diplomatiknya di Jakarta, Bayu memperoleh memo dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Isinya, rencana patroli WAFE reguler di zona perbatasan Ambalat. Alasan, menjaga klaim ekonomi eksklusif wilayah kontinental Malaysia. Target utama, memetakan sumber daya migas di dasar laut. Bayu, ini bukan hanya klaim. Ini adalah invasi senyap. Bukan pakai kapal perang, tapi pakai teknologi mata-mata. TNI langsung melakukan operasi Langit Merah untuk memburu sinyal WAFE dan gangguan elektronik. Penempatan unit EU, Electronic Warfare, di 2 titik tersembunyi. Pemantauan udara non-stop oleh drone milik Indonesia dari kelas elang hitam. Letda Dimas, kami sudah tak main bertahan. Kami mulai lawan balik dengan teknologi juga. Di media sosial, Ambalat untuk Indonesia trending selama 4 hari. Para nelayan, pemuda, dan veteran TNI menyuarakan dukungan ke pemerintah. Presiden Jokowi langsung menghubungi Perdana Menteri Malaysia dan menyatakan, Indonesia tidak akan mentoleransi pelanggaran wilayah. Ambalat adalah harga diri. Bayu menatap laut dari geladak kapal KRI Bung Tomo. Bayu, langit yang diam, kadang menyimpan suara perang. Drone tak bersuara, tapi niatnya lantang. Tapi Indonesia bukan bangsa yang mudah diam. Setiap drone yang lewat, kita pastikan dia tak kembali dengan mudah. Di tengah laut biru kehijauan Ambalat, di atas karang sunyi yang selama ini jadi rebutan, kini berdiri tiang beton setinggi 25 meter, ditancapkan dengan penuh simbolisme. Dan di puncaknya, merah putih berkibar gagah. Titik koordinat 410, Lintang Utara, 11857, Bujur Timur. Inilah jantung Ambalat. Di sini kita tanam jejak abadi, ujar Laksamana TNI Dedi Santoso, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur. Bayu berdiri di kapal logistik milik TNI AL, mencatat detik demi detik peristiwa bersejarah ini. Ini bukan sekadar pembangunan menara sinyal atau mercusuar. Ini adalah pernyataan kedaulatan dalam wujud nyata. Karang Unarang bukan pulau. Ia hanya karang datar yang muncul saat air surut. Tapi posisinya strategis. Terletak di tengah blok minyak dan gas Ambalat. Menjadi dasar penetapan D Indonesia. Dulu diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayah kontinental Sabah. Tahun 2002 hingga 2005, kapal patroli Malaysia bahkan pernah menurunkan pasukan di atas karang ini. Mendirikan tiang bendera Malaysia. Mengusir nelayan Indonesia dengan kapal bersenjata ringan. Tapi kini, 2025, situasinya terbalik total. Rencana penancapan mercusuar ini sebenarnya disiapkan secara diam-diam sejak 2023. Dijalankan oleh gabungan TNI AL, Komando Armada Timur, Bakamla, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Kementerian PUPR. Tahap operasi 1. Pembersihan area dari ranjau atau alat pemantau bawah laut. 2. Pemancangan pondasi beton setinggi 4 meter ke dasar karang. 3. Pemasangan menara navigasi dan radar deteksi jarak jauh. 4. Pengibaran bendera merah putih, disiarkan live ke seluruh Indonesia. Prabowo dalam video peresmian. Tidak ada lagi keraguan. Ini Indonesia. Dan kita akan ada di sini selama-lamanya. Saat Bayu sedang mengambil voltage dari udara menggunakan drone-nya, tiba-tiba, BZZZZZZZZ. Sebuah objek terbang rendah mendekat dari arah timur laut.
Letda Dimas, yang kembali ditugaskan sebagai komandan teknis di lokasi, langsung menyuruh semua drone sipil diturunkan. Identifikasi. Drone militer Malaysia, kemungkinan tipe Aludra Mk1. Tidak bersenjata, tapi mampu memetakan dan mengirim sinyal real-time ke Sabah. TNI AL segera mengirim drone pengganggu sinyal, jammer, dan memaksa WAFE itu keluar dari wilayah udara Indonesia. Tak ada pertempuran. Tapi jelas, Malaysia sedang mengintip aksi besar ini. Hanya beberapa jam setelah video pengibaran bendera viral di media sosial, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan nota protes. Isi protes menuduh Indonesia memperkuat militer di zona sengketa, meminta penarikan pasukan dan pembongkaran menara. Namun, Indonesia tak gentar. Bahkan, dukungan dari dunia internasional justru datang. UNCLOS 1982, Hukum Laut Internasional, mendukung posisi Indonesia. PBB menilai langkah pembangunan menara sebagai bentuk penegasan yurisdiksi damai. Negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam diam-diam mendukung Indonesia. Jokowi dalam pidatonya, "Kita tidak mencaplok. Kita tidak mengklaim yang bukan milik kita. Kita hanya berdiri di tanah air kita sendiri. Dan kita tak akan mundur." Menurut investigasi Bayu, mercusuar ini tidak hanya sekadar simbol. Di dalamnya, tertanam 1. Sistem deteksi bawah laut, bisa memonitor kapal selam dan aktivitas pengeboran liar. 2. Panel surya dan turbin angin, menjadikannya mandiri energi. 3. Sinyal AIS dan radar, untuk pengawasan 360 derajat. 4. Pos darurat militer, bisa dihuni 6 prajurit TNI AL dalam kondisi siaga. Bayu, catatan jurnal. Kita tidak membangun untuk pamer. Kita membangun untuk menjaga. Karena laut bukan halaman belakang, tapi pintu depan negeri ini. Di kampung nelayan Sebatik, warga menyalakan lilin dan membunyikan kentongan saat bendera dikibarkan. "Pak Mursalin, nelayan senior? Dulu kami sering diusir. Kapal kami dikejar. Tapi sekarang, kami tahu ada negara yang jaga. Kami tahu, kami bukan sendirian." Pemerintah langsung mengumumkan, Pulau Maratua akan jadi markas radar utama. Karanggosong Makassar akan dipasangi kamera bawah laut. Sebatik Selatan akan dibangun kapal markas permanen, floating base. Prabowo, yang coba sentuh Ambalat, akan lihat bahwa laut kita bukan kosong, tapi penuh penjaga. Bayu berdiri di ujung menara. Angin laut menerpa wajahnya. Di bawahnya, laut Ambalat membentang, sunyi dan dalam. Bayu, bendera ini tidak hanya berkibar karena angin, tapi karena nyali, karena ingatan panjang, karena darah para penjaga perbatasan yang tak dikenal media. Dan kini, dunia pun tahu, Ambalat adalah Indonesia. Bayu duduk di meja kayu kuno di Arsip Nasional Belanda, Den Haag. Di hadapannya, sebuah peta tua bertuliskan, nomor 57, Perjanjian Belanda-Inggris 1891. Kalau dugaanku benar, ini bisa jadi bukti final bahwa Ambalat adalah milik sah Indonesia. Setelah konfrontasi kapal bor asing di Laut Ambalat, banyak pihak bertanya, kenapa Malaysia ngotot mengklaim blok minyak itu? Bayu yakin, jawabannya terletak pada sejarah yang dimanipulasi. Dalam risetnya, Bayu menemukan bahwa tahun 1979, Malaysia merilis peta nasional yang memasukkan Laut Ambalat ke dalam wilayahnya. Padahal, dalam Perjanjian Belanda-Inggris 1891, wilayah Ambalat jelas masuk dalam garis batas Kalimantan Timur. Namun ada masalah. Peta asli 1891 sulit ditemukan. Dan Malaysia berdalih bahwa dokumen yang mereka miliki berasal dari versi revisi. Bayu menduga, ada peta palsu atau versi yang dimodifikasi yang dijadikan dasar klaim Malaysia ke dunia internasional. Dengan bantuan kolega akademisi dari Leiden University, Bayu mendapat izin mengakses dokumen. Peta-peta penjajahan Belanda-Inggris. Surat diplomatik tahun 1891-1900. Dokumen rahasia kolonial yang belum pernah diterbitkan. Ini bukan cuma cerita soal minyak. Ini tentang bagaimana sejarah bisa diubah jika kita tak menjaganya. Bayu akhirnya menemukan dua peta. 1. Versi asli tahun 1891. Garis batas laut ditarik dari Pulau Sebatik lurus ke timur laut, dengan Ambalat berada penuh dalam wilayah Hindia Belanda, sekarang Indonesia. 2. Versi, fotokopi 1970-an. Ada penyisipan garis batas laut yang agak miring, mengarah keluar zona D Indonesia. Inilah yang jadi rujukan peta 1979 Malaysia. Ini dimanipulasi secara halus. Bukan mengubah peta seluruhnya. Cuma garis.
Tapi dampaknya, satu blok minyak bisa dicuri. Bayu, rekaman dokumenternya. Dalam salah satu surat tahun 1978 yang ditemukan, Bayu membaca, untuk kepentingan eksplorasi bersama, perlu pembaruan batas laut sesuai kepentingan ekonomi regional. Surat itu dikirim oleh konsorsium minyak asal Inggris ke pihak Malaysia. Dugaannya, perusahaan asing mendorong Malaysia untuk mengklaim wilayah minyak yang secara hukum bukan miliknya. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mengamankan kontrak eksplorasi yang lebih mudah dengan Malaysia. Bayu membuat film dokumenter berdurasi 40 menit berjudul Ambalat, Sejarah yang Dicuri. Isi dokumenter. Ibukti 2 versi peta. Wawancara ahli hukum internasional. Cuplikan operasi militer TNI AL di laut. Penjelasan Menteri Luar Negeri Indonesia. Dokumenter ini viral. Ditonton lebih dari 10 juta kali dalam 2 minggu. Prabowo, dalam pernyataan resminya, menyatakan, Ambalat adalah garis merah. Jika perlu, kita akan ajukan gugatan resmi berdasarkan bukti sejarah dan hukum internasional. Kemenlu bersama tim ahli hukum internasional mulai menyusun berkas gugatan resmi ke ICJ, Mahkamah Internasional, berdasarkan dokumen yang ditemukan Bayu. Tekanan internasional meningkat. Malaysia akhirnya memberi respons. Kami membuka diri untuk negosiasi ulang dan penyelarasan batas sesuai fakta sejarah. Sinyal positif, meski belum final. Namun dunia kini tahu, ada bukti manipulasi. Dan Indonesia tidak tinggal diam. Bayu kembali ke Ambalat. Ia naik ke anjungan pengeboran baru milik Pertamina ini, melihat laut biru luas yang kini dijaga radar, drone, dan TNI AL. Ia duduk di dek, menulis. Ambalat bukan cuma soal minyak, tapi harga diri. Sejarah bisa dicuri, tapi tidak selamanya. Saat kita berani menggali, kita bisa mengembalikan yang jadi milik kita. Bayu menatap horizon. Dari jauh, kapal fregat TNI melintas perlahan, seperti penjaga yang tak pernah tidur. Negeri ini tak butuh teriak. Tapi begitu kita bicara, dunia mendengar. Serial ini berdasarkan gabungan kisah nyata, konflik perbatasan laut Indonesia, Malaysia, dan investigasi sejarah maritim. Bayu adalah karakter fiksi jurnalis, tapi sebagian besar lokasi, kebijakan, dan konteksnya bersumber dari kejadian nyata, terutama seputar Blok Ambalat, peta 1979 Malaysia, dan pernyataan resmi TNI AL, Kemenlu RI.